Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita kenal dengan istilah bahwa orang Kristen itu tidak pernah meninggalkan apa yang dinamakan kasih itu. Sebab kita memahami bahwa kasih dan mengasihi adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap orang Kristen untuk memahami kebenaran tentang segala kebaikan yang Allah sudah beri bagi kita. Melalui bacaan yang kita baca tadi, kita diajak melihat tentang bagaimana setiap orang yang punya hak untuk menerima kasih, dan setiap orang juga punya kewajiban untuk melaksanakan kasih itu. Nah, dasarnya adalah karena kasih itu adalah produk Allah. Kenapa dikatakan sebagai produk Allah? Karena kita telah mengalami terlebih dahulu kasih Allah itu tadi. Sehingga pada saat kita melaksanakan kasih dan mengasihi, maka di situ kita sedang tertata dalam melaksanakan apapun hidup yang berkaitan dengan kegiatan kita. Dengan harapan yang indah bahwa dari kasih ini, kita juga dapat menunjukkan perilaku kita sebenarnya. Sebab kasih itu bukan sesuatu barang atau sesuatu hanya sekedar ucapan, tetapi dia harus menunjukkan yang dinamakan kebenaran itu tadi. Maka kasih itu akan bermuara dan dialami dan dirasakan. Maka dia perlu yang dinamakan sarana untuk melaksanakannya. Apa itu sarana untuk menjabarkan kasih itu? Sebagai tata laksana dan tata perilaku. Sebab di saat seseorang menerima kasih dan saat seseorang mengalami kasih itu atau melakukan kasih itu, maka dia mengedepankan yang dinamakan hal-hal yang menunjukkan kebenaran yang kita seringkali sebut itulah perilaku. Dan di dalam kasih itu bagi orang Kristen seperti yang Yesus pernah katakan sebagai hukum yang pertama dan yang utama karena dia diajarkan oleh Allah. Maka dia berkaitan dengan hukum. Dengan satu harapan bahwa saat seseorang melaksanakan dan berbuat kasih, maka dia tunjukkan yang dinamakan kepatutan dan kelayakan. Ini yang kita sebut dengan etika kehidupan ini. Nah, inilah makna kasih itu bagi kita sebagai orang Kristen. Makna kasih itu dalam kita punya relasi dengan Allah, dengan harapan kita memuliakan Allah, dan juga relasi kita dengan sesama dengan harapan indah adalah bagaimana kita menunjukkan kebesaran kasih dan kebaikan Allah itu untuk kita tetap lakukan dengan penuh bijaksana dan membawa kebaikan. Ini yang kita boleh sebut dalam bahasa sederhana bahwa kasih adalah produk dari orang-orang percaya. Sehingga di saat dia mempraktikkan dalam kebenaran, maka dia lakukan juga dengan penuh pengharapan.
Supaya apa? Supaya relasi hubungan dia dengan Allah, yang Allah sudah tunjukkan kebaikannya tadi, senantiasa dikerjakan dalam kaitan hidup dengan sesamanya. Sehingga ada relasi yang benar-benar membuat hidup dan kehidupan bersama ini menjadi sesuatu yang indah. Seperti tema kita tadi, bahwa kasih merupakan jalan yang lebih utama. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Tentu ini bukan usaha kita. Ini tentu bukan rancangan kita. Tetapi kita yang disebut sebagai anak dan milik kepunyaan Allah, yang merasakan kasih kebaikan Allah, maka kita yakin perlu yang dinamakan penguasaan daripada Roh Allah itu sendiri. Maka yang dilakukan adalah benar-benar kebenaran. Yang kita lakukan adalah benar-benar yang merupakan sesuatu panggilan lahir dan batin kita. Tetapi juga dia harus mendapatkan kepatutan dan mendapatkan keteraturan. Problem kehidupan kita di saat-saat kita mau katakan kasih itu sebagai jalan yang utama adalah seringkali kita dihadapkan dengan persoalan yang pertama dengan berkata sebagai satu asumsi atau opini kita. Kami punya kebutuhan. Kami belum merasakan akan kebutuhan itu tercukupkan. Lewat bacaan ini mau mengajak kepada kita sekalian seperti pergumulan daripada jemaat di Korintus. Bahwa jemaat ini begitu kaya. Jemaat ini begitu besar berkat karunia yang Allah beri. Tetapi jemaat ini diperhadapkan dengan hidup yang lebih utama, yaitu hanya memikirkan dan hanya memandang kelompok atau diri mereka saja. Sehingga setiap kali ada perselisihan dan pertentangan yang terjadi, mereka terjebak dalam pemahaman bahwa kami sendiri belum tercukupi. Kami sendiri belum terlengkapi kebutuhan kami. Dan bahkan pun ada sebagian yang sudah merasa mapan. Yang merasa sudah dikatakan punya kebahagiaan. Terjebak dalam kebutuhan-kebutuhan yang lebih menekankan kebutuhan berdasarkan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, berdasarkan tadi kebenaran, berdasarkan tadi tentang perintah Allah, dan berdasarkan kepatutan dan keteraturan tadi, maka mari kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan. Pergunakanlah akal budi itu yang sesuai dengan kehendak Allah, agar kita punya norma dan sikap yang mengerti akan diri dan kehidupan itu. Berarti ada kata kerja yang mengatakan kamu harus berbuat. Kamu harus mengasihi. Dan kamu harus berbagi kebaikan Allah tadi. Sebab kamu sudah mengalami kebaikan Allah. Itulah yang dinamakan kamu harus mengasihi. Itulah jalan utama. Sehingga pada saat yang menerima ini, kita tidak melihat dia. Apakah dia keluarga kita? Apakah dia kelompok kita? Maka kita diajak untuk gak mau melakukan di luar
daripada keluarga atau kelompok kita dengan berkata, aku bersedia menerima apa yang kamu berikan ini dalam semangat karena kebaikan yang sudah ditunjukkan tadi. Hal yang kedua yang sering kali menjadi persoalan dengan segala asumsi yang dibangun dalam hidup dan kehidupan dengan mempertentangkan siapa yang harus melakukan kasih itu. Siapa yang layak menerima kasih tadi? Tapi paling tidak dari gambaran tadi mau mengatakan jika kasih itu menjadi jalan utama dan apa yang Yesus katakan sebagai satu kekuatan tentang hukum dan praktek secara etis kasih tadi adalah bagaimana dengan menggunakan akal budi, pikiran untuk melakukan kasih dengan tidak melihat siapa dia. Siapa orang yang akan kita bantu? Siapa yang melakukan tadi? Tetapi menunjukkan bahwa pertentangan yang sering terjadi, kita masih terjebak dengan kelompok kita sendiri. Kita terjebak dengan keluarga kita sendiri. Inilah bentuk egois yang masih nongol dalam kebersamaan di kehidupan untuk mengatakan bagaimana kasih itu menjadi jalan utama. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kasih ini, mari kita melihat dan tunjukkanlah. Mengasihi Allah, mengasihi sama adalah karena kita menghargai kebaikan Allah. Jemaat di Korintus kurang arah. Secara ekonomi mereka mapan. Secara nilai-nilai rohani, mereka diberi berkat yang begitu melimpah akan karunia-karunia kehidupan yang Tuhan beri kepada masing-masing mereka. Tetapi mereka terjebak dalam situasi dan keadaan hanya untuk memamerkan apa yang diterima tadi. Sehingga mereka terjebak kepada semangat hidup sombong. Hidup ingin dihargai. Nah, kondisi ini juga lah. Pada saat-saat zaman sekarang ini dihadapkan dalam situasi dan kehidupan kita bersama. Oleh karena itu mari, tidak ada jalan yang terbaik, hanya kasih. Sebagai jalan utama. Inilah kita berkegiatan di dalamnya. Mari kita tunjukkan kebaikan dan kemurahan yang Allah sudah beri dan bagikan bagi kita. Yang pertama adalah hadirkanlah Roh Allah berkarya dan bekerja. Sehingga hati kita punya semangat, terjadi perubahan yang sangat ajaib. Dorongan inilah yang akan membuat kita punya akhlak, punya karakter, mengasihi. Dan kita tetap membangun hubungan antar hidup kita sesama. Tiada cara yang terindah yang dapat kita lakukan agar hubungan antar manusia itu tetap terjaga. Ini yang harus kita mulai. Yang kedua, yaitu mampu lihat sesama dalam relasi yang harmonis. Jika relasi sesama itu terganggu, itulah godaan-godaan. Itulah Roh Allah tidak ada bekerja di antara sesama orang percaya. Bagaimana kasih itu bisa dapat kita mau wujudkan. Termasuk juga tidak menutup kemungkinan. Dengan suami atau istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan orang lain, apalagi sesama. Untuk itu mari kita hadirkan yang dinamakan Roh Allah dalam menjalin relasi dengan sesama tadi. Kita diajak untuk melihat, hadirkanlah Roh Allah bekerja dalam hubungan antar relasi ini. Inilah kita belajar
dari apa yang Yesus sudah tunjukkan. Dia lakukan bagi manusia hanya karena dia mau agar manusia mengalami kebaikan Allah. Dia tidak ingin mendapatkan sesuatu. Dia tidak ingin untuk dibuat sesuatu yang dibesar-besarkan bagi kehidupan. Tetapi dia harapkan contoh ini akan membangun hubungan. Nah, oleh karena itu, kasih sebenarnya adalah satu bentuk kebebasan yang Allah percayakan kepada mereka sang milik kepunyaannya, tetapi harus lakukan dengan bertanggung jawab. Dan inilah keputusan akhlak. Inilah karakter kekristenan. Pahamilah yang benar. Sehingga di saat kita beriman, dengan segala karunia yang Allah sudah beri bagi kita, maka kita tetap ada semangat kebenaran kembali untuk tetap punya pengharapan. Sehingga apa yang kita beri bagi orang lain, apa yang kita lakukan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab tadi, maka disinilah sesama itu akan menjadi saudara dalam kehidupan bersama. Sehingga saat kasih itu dilakukan, maka dia akan menjadi jalan yang utama. Saudara itu bisa berada dalam kebersamaan. Dengan harapan indah, kita punya yang dinamakan kebajikan-kebajikan. Kebajikan ini bukanlah karena kita berlebihan. Kebajikan ini bukan karena kita pandai berbicara. Kebajikan ini bukan karena kita disebut sebagai seorang dermawan. Tapi kebajikan yang mau kita lakukan adalah karena kita menguasai diri untuk tampil dengan orang yang benar. Orang yang disebut sebagai orang yang mengerti akan perintah. Dan orang yang senantiasa mau lakukan dalam semangat kepatutan dengan tidak ada embel-embel yang lain. Maka lakukanlah dalam semangat yang benar menurut maksud Allah. Tujuannya jelas, jemaat kasih Tuhan. Seperti yang kita dapat lihat, bahwa di saat kita mengasihi satu dengan yang lain, maka kasih menjadi jalan utama. Kita akan disebut sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang adalah gambaran kita menjadi anak yang benar. Anak-anak terang, kita ini menjadi anak yang mulia. Anak-anak terang, kita ini disebut anak yang adil. Anak-anak terang ini, kita menjadi suci, menjadi manis, dan sedap didengar. Inilah jalan utama itu. Itulah kasih yang hadir di tengah-tengah hidup bersama. Maka dari anak-anak terang ini, dia akan menerangi situasi dan keadaan di sini. Dia akan menghambat. Seperti dalam bacaan tadi. Ada pertentangan. Ada pementingan diri. Ada ingin mau menonjolkan diri. Tetapi di saat kita sebagai anak-anak terang, hadir untuk menjadi benar, hadir untuk menjadi mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar, dia akan menghadirkan sukacita dan semua tetap berpengharapan dengan dasar iman tadi. Maka kasih menjadi jembatan dinamis. Dan disinilah bebas tapi bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Amin.
kita berdoa dan kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus yang telah mengasihi, dan kami sudah mengalami kasih Allah, itu adalah kebaikan Allah yang mengajak untuk kami harmoni, yang mengajak bagi kami memperhatikan bagi kepentingan sesama kami. Kasih adalah wujud bagaimana kami bebas dan kami bertanggung jawab dengan menjaga harmonisasi itu dalam kehidupan bersama. Dengan kasih ini jugalah ya Allah, kami menjadikan hidup dan kehidupan kami berarti. Baik dengan orang-orang terdekat kami, termasuk juga bagi mereka yang berbeda. Dan bahkan pun yang senantiasa mengganggu dan yang membuat kami mengalami keadaan-keadaan yang memilukan. Tapi kami harus mengasihi. Tuhan mengajarkan sebagai perintah dalam diri dan kehidupan kami. Dan untuk itu ya Allah, dengan dasar kasih ini kami dapat memulai dari keluarga kami. Kami dapat memulai dari kehidupan kami berjemaat, dalam kehidupan kami di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan bangsa dan negara pada saat ini, khusus di saat pemerintah Indonesia dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tuhan pakai para satgas, Tuhan pakai rumah sakit, para medis, relawan, mereka yang menjadi donasi, pemerintah daerah di mana saja, termasuk kami yang ada di Jawa Timur dan khususnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pakailah ya Bapa seluruh gerakan-gerakan yang mereka lakukan agar penularan COVID-19 ini terhambat, khusus pada saat ini. Kami dapat memberlakukan PSBB sebagai bahagian daripada masyarakat Sidoarjo untuk tetap berada di rumah jika tiada situasi darurat. Kami juga harus bekerja, berusaha dari rumah. Anak-anak yang harus belajar dari rumah, termasuk juga kehidupan keseharian kami. Dengan satu harapan, agar wabah ini boleh berlalu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang terimbas akibat COVID-19 dan PSBB. Tuhan tolong berikan kesegaran bagi mereka, baik melalui keluarga masing-masing, maupun juga melalui pelayanan dan kesaksian dari GPIB, Jemaat Bethesda, melalui para presbiter maupun juga unit misioner. Kiranya keluarga tetap diteguhkan dan dikokohkan, yang senantiasa beroleh pengharapan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Memang kami harus berjuang, tetapi wujud daripada kasih ini agar seluruh warga jemaat bisa saling menyapa, saling menguatkan, dan bahkan pun berbagi demi menopang akan hidup dan kehidupan sesama kami sebagai milik kepunyaan Allah. Engkau berkati bagi majelis jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dengan kegiatan-kegiatan baik ibadah daring atau online, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Demikian juga ya Allah, kami juga berdoa buat mereka yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan tolong agar saat dirawat di rumah atau di rumah sakit, para lansia dalam masa tua mereka, kiranya mereka juga mendapatkan kesegaran jika bersama pasangannya, jika bersama anak, cucu, dan bahkan pun cicit,
atau mereka yang masih bekerja, Tuhan berkenan untuk menyertai dan memimpin bagi mereka semua. Dan saat ini juga ya Allah, kami berdoa buat kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang-orang terdampak akibat pandemi COVID-19 dan PSBB. Baik mereka yang di PHK, mereka pekerja informal, mereka harus mengais setiap hari untuk mendapatkan upah atau mendapatkan rupiah-rupiah, dan yang saat ini mereka terhambat semuanya. Tuhan tolong, Kau pakai seluruh yang sudah dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan sosial mereka, kiranya lewat jaringan sosial, lewat bantuan sosial, mereka yang terimbas, mereka mendapatkan perhatian dan mereka mendapatkan bantuan. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang tidak menutup kemungkinan, warga jemaat yang harus dirumahkan atau di PHK. Tuhan, berikan penghiburan, berikan semangat kembali, berikan kekuatan kembali, sehingga dapat mencari pekerjaan di tempat yang baru, dan kami yakin Tuhan akan membukakan jalan. Kau hadir bagi jemaat-Mu, sehingga mereka tetap dalam pengharapan, dengan hidup, dengan percaya akan kebaikan dan kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan, dengan segala hidup dan kehidupan yang Engkau sudah boleh beri bagi kami. Dan inilah seru doa kami yang kami dasarkan di dalam nama Kristus Yesus, dan yang telah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.